nomor 1 nih. Sisi yang disebut alas, sisi yang mana? Alas itu di atas atau di bawah? Bawah. Di bawah. Jadi sisi alasnya yang mana? Apakah A, B, C, D? Oh, D-nya di ujung. Atau B, C, F, E? Atau D, E, F? Atau A, B, C? Sisi alasnya yang mana? ABC. Ya, sisi alasnya itu yang A, B, C. Nah, ini nih A, B, C. Jadi kalau yang atas ini sisi atap. Kalau yang pinggir sisi tegak. Kalau ditabung ada yang namanya selimut. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2. Sisi lengkung atau selimut tabung bentuknya apa? Persegi panjang. Iya, betul. Jawabannya persegi panjang nih. Jawaban yang betul persegi panjang. Jadi tabung itu terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Itu. Terus kita coba ke nomor 3. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang sifat-sifat bola. Bola itu tidak punya tidak punya 3 sisi. Jadi ini salah. Memiliki 3 sisi itu salah. Kemudian memiliki alas yang berbentuk lingkaran salah juga. Kemudian memiliki 12 rusuk salah juga. Jadi yang betul bola itu tidak memiliki titik sudut. Yang ini ya, yang D ya. Bisa dibawa. Kawan, itu ada Pak Sofyan mau ngapain? Ada Pak Sofyan? Oh iya, ada. Oke, lanjut ya. Temu saya kayaknya. Nomor 4. Wih. Akuarium cupang milik Cecep berbentuk balok dengan panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm. Nah, volumenya berapa? Ini berarti bentuknya apa? Balok ya? Ya. Kalau volume balok gimana rumusnya? P kali L kali T. Ya, P kali L kali T. Jadi kita tinggal langsung kalikan aja. 50 cm dikali lebarnya 20 cm dikali tingginya 25 cm. Nah, ini kan 50 kali 20, 5 kali 2, 10. Terus ada nolnya 2 nih. 1, 2. Kita tambahin 0, 2. Oke. Kita kali 25. Nah, 1000 dikali 25 tinggal 25-nya kita kali 1. 25 kali 1, 25. Tambahin nolnya 3. M pangkat 3. Kemarin siapa yang salah? Warna bukan. Nomor 4. Aku benar. Ada yang salah nggak? Aku. Iya, nggak apa-apa. Nanti jadi kemarin salahnya di mana? Coba pas ngerjain. Salah ngitung atau apa? Salah ngitung. Nah, teman-teman, ketika mengerjakan soal itu, kita harus cek apakah yang dicarinya volume atau luas permukaan. Kemarin itu siapa ya? Ustazah lihat dia disuruhnya luas permukaan, tapi malah pakai rumus volume. Padahal ketika dikerjakan menggunakan rumus volume, kalau dicari volumenya benar. Jadi cara pengerjaannya sudah benar, cuman karena soalnya dimintanya luas permukaan, dia malah ngerjain volume, jadinya salah deh. Gitu. Jadi harus dicek yang ditanya itu apa. Kalau nomor 4 kan volume. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jawabannya C berarti. Boleh teman-teman di screenshot nanti buat belajar lagi. Siap jawaban tadi tuh. Atau nanti dilihat lagi soalnya, dibuka Google Form-nya. Tapi jangan diisi. Kalaupun diisi nanti Ustazah ngambilnya yang hari Senin. Hari Senin. Iya, hari Senin. Oke, udah ya. Udah di screenshot belum? Udah ya. Ya, nomor 4.
45. Kenapa sih ini? Kok pencet mulu? Nomor 5, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus rumusnya apa? Masih ingat nggak? Kalau volume kan R kali R kali R. Atau S kali S kali S. Kalau luas permukaan kubus, 6 Kali R kali kali S kali S atau 6 kali R kali R ya. Nah, kalau misalnya di tulisannya rusuk, kita boleh ganti pakai R. Kalau tulisannya sisi, kita ganti pakai S boleh. Nah, rusuknya 14 kan? Kita kalikan 6 kali 14 cm kali 14 cm. Nah, 14 cm itu kan 14 pangkat 2. Jadi 6 dikali 196 cm pangkat 2. Tinggal kalikan deh. Coba teman-teman bantu kalikan berapa hasilnya. Kalau udah ketemu langsung sebutin ya. Lihat aja yang kemarin. 1176. Ya, betul. 1176 cm pangkat 2. Ada yang kemarin benar? Boleh di screenshot lagi. Tapi kalau yang benar mungkin lihat sambil dilihat kotretannya ya. Oh, aku kemarin ngerjainnya udah benar. Sok di screenshot 1, 2, 3. Nah ya. Nah, volume prisma segitiga. Nah, volume prisma segitiga. Ini volume ya. Volumenya kan luas alas kali tinggi prisma. Nah, kemarin tuh ada yang bingung. Luas alasnya itu kok jadi alas kali tinggi bagi 2. Kenapa? Karena ini alasnya itu berbentuk segitiga. Jadi kita harus cari luas segitiga. Berarti luas segitiga dikali tinggi prisma. Itu penjelasannya. Luas segitiga itu caranya gimana? Alas kali tinggi, gimana pernya? Per 2 gitu, bagi 2. Dikali tinggi prisma. Nah, alasnya yang mana, ayo? Alas segitiga. 10. Ya, tingginya? Tinggi segitiga ya, bukan tinggi prisma. Tinggi segitiga. 12. 12 nih, tinggi segitiga yang ini nih. Nih, yang ini nih. Ini 12 nih. Kok pindah? Terus dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya dibagi 2 dulu. Dibagi 2 terus dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? Ya, suaranya kecil banget. Siapa yang barusan ngejawab? Kecil banget. Zaidan ya? Pak Sofia? Suaranya kecil banget. Kenapa tuh? Ada trouble kayaknya. Nah, terus kita kerjakan deh. Ini kan supaya gampang 12 bisa kita bagi 2 ya. 12 dibagi 2 kan 6. Berarti tinggal kita bagi 2 tuh yang 12-nya. 12 dibagi 2, yang ini nih. 12 sama 2 ini. 6 cm kali 22 cm. Berarti hasilnya 60 cm pangkat 2 dikali 22. Berapa hasilnya teman-teman? Berapa? 1300
Ya, 1320 cm pangkat 3. Oke, sok di screenshot dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau bertanya nggak tentang volume prisma segitiga? Ada. Di screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang ini nih kemarin tuh teman-teman ngerjainnya pada pakai volume, padahal yang diminta luas permukaan. Ini memang belum Ustazah nggak ngajarin luas permukaan. Kedengeran. Cuman waktu itu kan pernah dikasih rumus ya di kertas fotokopian itu. Pengen tahu. Nah, teman-teman bisa nggak mengerjakan ini pakai nalar gitu, pakai logika sendiri, nyoba sendiri gitu. Nah, untuk luas permukaan bangun limas itu adalah luas alas, kan alasnya berbentuk persegi. Nah, nanti cari luas persegi ditambah luas sisi tegaknya dikali ada berapa sisi tegaknya? Coba teman-teman hitung, ada berapa sisi tegaknya? Yang berdiri, kan alasnya 1, sisi tegaknya ada berapa? Bentuknya apa sih sisi tegaknya yang di pinggir-pinggir ini? Kerucut. Bukan. Ini kan bentuknya limas, tapi pinggir-pinggirnya itu berbentuk bangun datar apa? Bangun datar itu kayak persegi panjang, segitiga, lingkaran. Nah, yang pinggir nih, ya segitiga. Ada berapa segitiganya? Sebelah sini 1, terus 2. Ada berapa? Ya, ada 4. Berarti kita kalikan 4. Nah, karena alasnya itu bentuknya persegi, berarti luas persegi ditambah luas segitiga kali 4. Karena ada 4. Nah, luas persegi itu kan sisi kali sisi. Nanti ditambah luas segitiga tadi ya, alas kali tinggi bagi 2 dikali 4. Tuh. Ini nggak bisa bikin per, jadi gini dulu aja ya. Nah, sisinya berapa teman-teman? Lihat perseginya ya, lihat alasnya ya. Sisinya kan bentuknya persegi. Sisinya berapa itu? Panjang sisinya. Ada angka 12, 13, sama 10. Kalau sisi persegi yang mana? Yang mana? Pohon beringin. Apa namanya? Teman-teman. Yang mana sisinya? Sisi persegi itu bentuknya kotak kan? Dari bagian bangun ini yang bentuknya kotak kan ada di bawah, yang alas nih. Nih. Ini nih kotak ini nih. Nah, sisinya panjangnya berapa? Berapa senti? Apakah 10, apakah 12, apakah 13? Ayo yang mana? Iya, jawabannya 10. Karena yang lihat deh, bentuknya kan persegi. Nah, ini persegi nih. Nih. Ini kan persegi. Iya. Terus di sini ada keterangannya 10 cm. Berarti itu keterangan untuk perseginya, sisinya.
Itu teman-teman. Berarti sisinya 10 cm dikali 10 cm. Ditambah, nah kita lihat lagi, alas dari segitiga ini kan sama dengan sisi persegi. Nempel kan dengan perseginya. Berarti alasnya itu sama 10 cm juga dikali tinggi segitiga. Nah, apa bedanya yang 12 cm dan yang 13 cm? Kalau yang 12 cm itu tinggi limasnya. Kalau yang 13 cm itu tinggi segitiganya. Jadi kalau yang 12 cm digunakannya untuk mencari volume, sedangkan kalau yang 13 cm digunakannya untuk mencari luas permukaan. Tuh. Ini berarti dikali tinggi segitiganya 13 cm dibagi 2 dikali 4. Nah, teman-teman, ini kan ada dikali 4 nih. Gini kan? Karena semuanya cuma tambah kali dan bagi, 4 ini bisa kita bagi kedua. Atau 10 yang dibagi kedua juga bisa. Nah, ini jadinya 100 cm pangkat 2 ditambah, misalnya 10 deh yang 2, berarti kan jadi 5 dikali 13 dikali 4. Kenapa tuh? Nah, ini berarti 100 cm pangkat 2 ditambah 5 kali 4, 20. 20 kali 13, 260. Jadi jawabannya berapa? 100 ditambah 260? 360 cm pangkat 2. Gitu. Sok. Di screenshot lagi. 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang masih bingung? Cukup? Pokoknya kalau masih bingung, tanyakan saja. Supaya nanti tidak bingung lagi. Lanjut ya. Nomor 8. Volume kerucut. Volume kerucut itu sama seperti volume tabung, cuman depannya ada 1/3. Dikali pi. Maksudnya tulisnya pi aja ya. Pi kali R kali T. Nah, 1/3 dikali, lihat teman-teman, jari-jarinya berapa? Apakah kelipatan 7? Nanti silakan ditulis ya jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ayo berlatih. Beri tanda cetak untuk kelipatan 7 ya. Jadi kita pakainya P-nya 22/7. Dikali jari-jarinya 7. Dikali 7. Jadi kalau dalam pemburukan boleh. Terus dikali tinggi kerucutnya itu 24. Boleh tidak? Jadi gimana? Bekerja sama dilakukan hanya untuk kebaikan. Benar atau tidak? Kok 7-nya? Oh, yang benar. Ini 22/7 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tidak ada. Oke. Ini 24-nya bisa kita bagi dengan 3 yang bawah ini. Karena dia kan bentuknya per ya. Jadi bisa kita coret. Sambil dibayangin ya. 7-nya bisa kita coret dengan 7 yang ini. Jadi sisanya tinggal 1 dikali 22 dikali 1 dikali 7 cm dikali tadi 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 hasilnya berapa? Berapa? 24 bagi 3 hasilnya 8. Zaidan bicara kayaknya ya, tapi nggak ada suaranya. Coba Zaidan ngomong deh. Tes gitu. Mau gede ya, Pi? Pi? Nggak ada suaranya. Zaidan.
Nah, jadinya, Tes. nah itu ada Lutfi. Oke, nah kita kalikan ya, jadinya 22 kali 7, 7 kali 8 kan 56. Bisa kita kalikan aja nih. Nah, tinggal kita kalikan deh. Dua dikali 56 berapa? 1232 cm pangkat 3. Jadi jawabannya yang B. Nah, sok di screenshot dulu. 1, 2, 3. Waktunya udah mau habis 10 menit lagi. Oke. Lanjut ya. Nomor 9. Oke, luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 35 cm. Luas permukaan tabung itu adalah, rumusnya gimana teman-teman? Siapa yang hafal? Ayo. 2 kali pi, kok hilang sih? 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, kita lihat. Oh, jari-jarinya itu 10 cm. Berarti pi-nya adalah 3,14 dikali 10 cm, R-nya 10, dikali dalam kurung 10 cm, ditambah T-nya 35. Nah, ini kita kalikan deh. Sama dengan 2 dikali 3,14 itu 6,28. Dikali 10. Dikali 10 tambah 35 itu 45 ya. 45 cm. Nah, gini. Ini berarti kalau dikali 10, komanya mundur 1 ya, teman-teman. Dikali 45. Karena dikalikan 10, kalikan yang ada nolnya, komanya mundur 1. Jadi 62,8 dikali 45. Hasilnya adalah 2826 cm pangkat 2. Gitu deh teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebetulnya tinggal tahu rumusnya aja sih. Terus udah gitu kita tinggal tahu, oh jari-jarinya berapa. Habis itu tinggal dimasukin gitu loh angkanya, terus kita kali sesuai perintahnya. Kalau di rumusnya dikali, kita kaliin. Kalau rumusnya ditambah, kita tambahin gitu. Ada yang masih bingung nggak? Suaranya udah terdengar. Kalau enggak, di screenshot dulu deh. Ya, 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Nah, volume gabungan bangun ruang. Ini ada bangun ruang apa aja? Yuk. Yang pertama, ada kubus ya. Terus ada balok. Nanti kita tambahin. Volume kubus itu kan rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, kalau kita udah tahu satu rusuknya, nggak usah cari rusuk yang lain. Tinggal kalikan 3 kali aja dia. Nah, kita lihat nih di bangun balok ini. Kan ada bentuk balok nih, balok kubus nih. Berapa rusuknya? Apakah 17 atau 8? Rusuknya yang mana, teman-teman? Ayo dijawab. Bisa dibuka halaman 7, jilid 2 halaman 7. 17. Apa? Oh ya, halaman 9 Bunda. Halaman 9 ya. Rusuknya yang mana? Ayo. Kubus itu bentuknya yang mana, teman-teman? Nih, teman-teman di atas. Ya, perhatikan saya, ini kubus ya. Nah, kita tinggal lihat rusuknya tuh yang pas ada di garis,
yang ada angkanya, yang ada di bagian kubus. Kalau 17 ini kan dari atas sampai bawah. Berarti dia bukan hanya punya kubus. Kalau 12 ini, dia punyanya balok. Tuh. Jadi cuma perhatikan yang bangun ini aja. Ya. Jadi jari-jari rusuknya itu adalah 8. Masih bingung nggak kenapa 8 cm? Saya tadi jawabnya masih salah. Nah, tinggal kita kalikan. 8 kali 8 kali 8 atau 8 pangkat 3, yaitu 512 cm pangkat 3. Nah, setelah itu kita masuk ke volume balok. Volume balok tadi kan P kali L kali T. Nah, teman-teman, kita lihat. Panjangnya itu, di sini kan kelihatannya 12 cm doang ya. Padahal 12 cm itu dia cuma sebagiannya. Nih, lihat deh. 12 cm itu cuma segini, teman-teman. Sedangkan baloknya itu dari sini sampai sini. Begini. Nah, jadi kita harus gimana? Nah, berarti 12 cm yang cuma sampai sini, kita tambahkan dengan panjang yang dari sini sampai sini. Nah, panjang yang dari sini sampai sini itu sama dengan rusuk kubus. Jadi untuk panjangnya itu berarti begini. Jadi dikasih skakol saja 12 cm ditambah 8 cm, teman-teman. Gitu. Nah, dikali lebar. Lebarnya udah jelas yang di bawah ya, 8 cm. Nah, tingginya bukan 17 cm, teman-teman. 17 cm itu dari atas sampai bawah. Sedangkan di atasnya ada kubus yang rusuknya 8 cm. Berarti untuk tinggi baloknya 17 cm, kita kurangi 8 cm. Gitu. Coba, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Ini dulu deh. Nih, kalau yang tinggi, ini kan tinggi 2 bangun, sedangkan kita mau cari balok doang. Balok itu kan cuma segini. Tingginya itu cuma segini. Berarti 17 ini harus kita kurangi dengan tinggi yang ini. Nah, kita udah tahu kalau yang ini tuh adalah kubus. Meskipun nggak ada tulisannya angkanya berapa, kalau kubus itu ketika dia di sini sudah 8, di sini pasti 8, di sini pasti 8, di sini pasti 8. Gitu. Jadi 17 kita kurangi 8. Itu teman-teman. Ada yang bingung? Atau mau bertanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini 12 ditambah 8 kan berarti 20 cm. Dikali 8 cm. Dikali 17 kurangi 8 itu 9 cm ya. Nah, kemarin ada yang sudah benar nih sampai sini. Tapi ternyata ketika mengalikannya salah. Ini hasilnya itu adalah 1440. Nah, setelah itu kita bikin volume gabungan. Nah, volume gabungan ya berarti 512 ditambah 1440. Ini CM pangkat 3 semua ya. Hasilnya adalah 1952 CM pangkat 3. Ada yang mau ditanyakan? Cok di screenshot dulu. 1, 2, 3. Nah, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke. Nah, kalau bangun ini bukan tabung dan lingkaran, teman-teman. Lingkaran itu kan bangun datar. Jadi ini itu adalah bangun tabung. Tabung nih, ini tabung nih. Ini tabung nih. Nih. Nah, sedangkan yang atasnya itu adalah setengah bola. Jadi yang betul itu tabung dan setengah bola. Tuh, kemarin banyak yang jawabnya tabung dan setengah lingkaran. Padahal itu tabung dan setengah bola. Nah, untuk volume gabungan ini berarti volume balok, volume tabung ditambah
volume kerucut. Ya, alhamdulillah Gini. kalau ikan ya ngajinya. Nah, volume tabung. Kita cari volume tabung dulu. Assalamualaikum. Volume tabung itu sama dengan Pi kali R kali T. Nah, karena kemarin juga ada yang salah nih. Ini tuh 14 tuh diameter, bukan jari-jari. Jadi jari-jarinya 14 bagi 2. 14 bagi 2 kan 7. Nah, ini 14 cm bagi 2. Jari-jarinya 7, karena 7 itu bilangan peliparan 7, kita pakainya 22/7 pi-nya. Bentar lagi keluar, teman-teman masuk lagi bentar ya. Kita udah mau selesai kok pembahasannya, jadi nanti langsung masuk lagi aja, oke? Terus dikali